mancing di kolam pakai air sumur. Yang jawab salam biar panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi anzala al-Qur'an al-Karim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa jaddina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum wa nahna insyaallah min al-'aijina wal faizin wa yaj'aluna ويدخلنا في جنة الفردوس مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين. أما بعد، حضرة المكرمين, para guru-guru, orang tua kita semua di sini, Al-Ustaz Badruz Zaman ada di hadapan kita, Al-Mukarram Ustaz Faiz, Ustaz Jamil Ibn Haji Arsyad, dan juga para sesepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi mudah-mudahan atas berkah beliau semua, kita yang ada di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi tiap langkah kita, khutbah ba'da khutwin, gadaman ala gadamin. Mudah-mudahan semua langkah kita termasuk daripada langkah aslafuna, termasuk daripada langkah ila siratil azizil alim. Amin ya rabbal hadirin wal hadirat. Para pemuda-pemuda, merupakan harapan dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, tuntunan ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam adalah agama yang paling tinggi, yang kedudukannya luar biasa, tuntunan yang sedemikian lengkap, mulai dari bangun tidur, masuk kamar mandi, semuanya ada di dalam agama kita. Agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala cuma ridha kepada agama Islam saja. Hadirin ahibba'il kiram, alhamdulillah kita anut ini agama merupakan satu nikmat yang luar biasa, nikmat yang agung, nikmat yang tiada taranya. Kenapa? Karena nun jauh di sana, di seberang agama kita, kalau mereka berbuat baik, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak catat menjadi amal perbuatan, amal saleh. Namun luar biasanya pembawa agama ini, hebatnya pemimpin umat manusia
di bumi ini tidak lain tidak bukan siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Beliau yang luar biasa. Kenapa luar biasa beliau Rasulullah? Kita datang ke sini tidak lain tidak bukan apa? Kita ungkapkan rasa bahagia kita. Kita curahkan rasa bangga kita punya sosok yang demikian. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat beliau. Bayangkan hadirin hadirat sekalian. Di sini ada hadir Bapak Lurah enggak? Enggak ada RW, RT ada? Enggak ada. Kita doain biar panjang umur. Kalau para pejabat kita tuh, kira-kira kita panggil langsung namanya apa Pak Lurah Fulan bin Fulan? Panggil namanya apa jabatannya? Jabatannya dulu. Enggak sopan. Manggil nama langsung, betul enggak? Ustadz Jamil, kita panggil beliau pakai gelar Ustadz Badruz Zaman, wahakadha. Ustadz Faiz, demikian. Semua kita panggil pakai yang namanya gelar. Nih, lihat istimewanya Nabi kita, Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran memang Allah bilang la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Enggak ada perbedaan di antara para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang 25 itu. Yakni fin nubuwah wal risalah, di dalam kenabian dan di dalam kerasulan mereka. La nufarriq baina ahadin min rusulih. Namun demikian secara tersirat Allah Subhanahu wa taala muliakan Nabi kita dibanding para anbiya yang lain. Kalau Nabi lain langsung dipanggil namanya, ya Adam askun anta wa zawjukal jannah, ya Nuh ihbit bisalamin minna, ya Ibrahim, ya Isa ibn Maryam, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Lakin Nabiuna Muhammad, Allah menyapa beliau dengan apa? Dengan gelar. Tidak pernah memanggil ya Muhammad, belum. Kecuali jadi orang ketiga, Muhammadur Rasulullah. Namun menyapa orang yang beliau paling kasihi, paling cintai, paling banggakan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddaththir. Gelar yang dipanggil. Sama kita seperti menyapa orang yang kita hormati. Demikian hormatnya Rasul Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, kita datang ke tempat ini, kita langkahkan kaki kita ke masjid ini, kita titi jalan kita dari rumah kita, dari madrasah, dari kediaman kita menuju masjid yang Allah muliakan ini, tidak lain tidak bukan yang pertama untuk mengagungkan daripada Nabi besar Muhammad. Niat kita tuh niat yang utama, ya. Jadi karena niat ini, hadirin rahimakumullah, niat ini sesuatu hal yang sangat penting, nggak bisa kita anggap remeh.
An-niyah 'inda al-fuqaha, niat menurut para ulama fikih, an-niyah tu'athir ma kanat ibadah, ma kanat 'adah sarat ibadah. Niat ini bisa merubah, bisa menaikkan satu level atau beberapa level yang tadinya adat kebiasaan. Mandi sehari berapa kali? Lupa? Orang Priuk biasanya mandi bisa 3 kali. Iya ya. Kalau kita tinggal di daerah yang dingin, daerah Taman Safari Puncak, ahlan wa sahlan kalau ada barangkali tolabah atau ikhwan-ikhwan yang mampir daerah Puncak Taman Safari, ahlan wa sahlan, insyaallah anak-anak muda di situ kenal, tinggal tanya Habib Ahmad, ahlan wa sahlan wa marhaba. Kita mandi sehari 2 kali, makan sehari berapa kali? 3 kali, nggak lupa nggak. Itu semua kebiasaan, hadirin hadirat sekalian, adat kebiasaan kita. Tapi kalau kita niatkan sesuatu kebiasaan yang hukumnya bukan sunnah, yang hukumnya tidaklah mubah, bukanlah wajib, tidak ada korelasi antara pekerjaan adat kebiasaan tersebut dengan ganjaran, dengan pahala, dengan timbangan amal dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan niat tadinya mubah, tadinya nggak dapat pahala, tapi dengan niat sarat ibadah, jadi ibadah. Ulama fikih mengatakan, lakin idza nawa bi aklihil quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Namun urusan-urusan yang mubah, yang kalau kita kerjakan nggak dapat pahala, kita tinggalkan juga nggak berdosa, seperti makan, tidur, mandi, minum, semuanya itu perkara-perkara yang mubah. Kalau kita niatkan urusan yang mubah dengan niatil khair, niat yang baik, maka lakin idza nawa bi aklihil quwa li ayyi syai' li ta'atillah. Namun urusan makan misalnya akal, kalau seorang punya niatan dengan makannya atau dengan minumnya atau dengan mandinya atau dengan apapun yang urusannya mubah, dengan apa? Dengan ta'atillah, makan supaya kuat, dia bisa kuat ibadah. Minum juga enggak kehausan, enggak lemes. Minum dalam hal sahur misalnya. Lakin idza nawa bi aklihil quwa li ta'atillah, kekuatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lahu ma qad nawa, dia dapetin tuh apa yang udah dia niatin. Jadi pelajaran pertama daripada kita punya obrolan nih, tiap-tiap pekerjaan yang mubah. Duduk mubah enggak? Mubah. Berdiri mubah enggak? Mubah. Kita duduk, ini masjid, masjid jami', kita duduk, kita tidur, kita ngorok di masjid, dapat pahala enggak kira-kira? Enggak dapat. Kecuali kalau kita niatkan duduk kita, mendengarkan kita, pasang kuping kita untuk apa? Untuk li talabil ilm, menambah ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita niatin niat i'tikaf, maka kayak kita naik taksi, hadirin rahimakumullah. Naik taksi biasanya yang kita lihat pertama apa? Argo 100 nih. Yang pertama kita lihat argo. Kalau kita duduk di masjid, kita nggak niat iktikaf, nggak jalan tuh argo, betul nggak?
Nah, sama-sama mari para hadirin hadirat sekalian, ya, untuk kita yang duduk di masjid ini, mari sama-sama lebih dulu kita niat dulu i'tikaf, ya. Ikutin sama-sama. Nazartu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Kemudian ucapkan dengan lisan kita, itu barusan kita nazar, ya. Kita ucapkan dengan lisan kita sambil hati kita ngomong, ya. Nawaitu al-i'tikafa al-manzura lillahi ta'ala. Kita ucapkan dengan bahasa Indonesia sambil kita niatin dalam hati. Saya berniat i'tikaf di masjid ini selagi saya berada di masjid ini karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah, hargo jalan terus, ya. Nah, hadirin rahimakumullah, yang pertama kita perbaiki apa? Kita punya niat di dalam mana-mana kita hadir, mana-mana kita datang, mana-mana kita duduk di dalam haflah min hafalati maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita perbaiki, kita memulai, kita punya niat dengan niatil khair. Apa itu? Niat ta'zim. Kita niat yang pertama di dalam tiap-tiap mana-mana perayaan Maulid, kita niat yang pertama apa? Mengamalkan ayat Al-Qur'an. Di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Kata saudara-saudara kita, dah lo bikin maulid. Kata orang Cina, orang Islam bagaimana mau kaya? Siki-siki sodako, bulan Rajab sodako, bulan Maulid potong kambing sodako. Kapan mau kaya? Begitu, Namun kita tidak lain tidak bukan karena saudara-saudara kita bilang, buat apa bikin Maulid? Zaman Nabi nggak ada nih Maulid. Kita pikir iya juga, benar. Kagak ada yang kumpul-kumpul, makan-makan, merayakan ulang tahunnya Nabi, nggak ada. Itu kata orang-orang yang begitu buka kitab, begitu ngaji, gurunya belum nutup kitab, dia udah pulang, udah ditutup tuh kitabnya. Allah perintahkan dalam Quran, makanya fi'il amr nih. Qul, katakan wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan fadlullah. Suka lihat gak tuh rumah-rumah ada tulisan hadza min fadli Rabbi, ini rezeki, ini anugerah, semua dari Allah Subhanahu. Dengan anugerah Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat yang Allah turunkan. Wahai Nabi Muhammad, wahai kekasihku, wahai Rasulku, wahai Nabiku, bilang sama umatmu dengan fadlullah satu, yang kedua dengan rahmatillah, fabidzalika, oleh sebab yang demikian itu, falyafrahu. Di situ ada fal, ada lamnya di situ. Dalam ilmu nahwu dikatakan lamul amr, lam yang menunjukkan kata perintah. Hendaknya mereka farhan, mereka gembira, mereka bahagia, mereka bersukacita. Dengan apa? Dengan dua hal. Yang pertama fadlullah, yang kedua rahmatillah. Apa tuh rahmatillah? Kalau Allah yang bicara, Allah yang firman, Allah yang kemukakan, Allah yang pasti lebih tahu makna daripada ayat-ayat Qur'aniyah, betul? Makanya ada ayat lain yang tafsirkan nih. Apa sih rahmat?
Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidaklah kami turunkan engkau, tidaklah engkau dilahirkan, tidaklah engkau diutus di bumi ini kecuali rahmatan lil alamin. Jadi dengan lahirnya beliau kita diperintahkan untuk bersukacita. Perintah dari Allah. Apa Allah cuma ngomong doang? Allah cuma hanya saja berfirman saja Allah? Tidak. Gaulan wa fi'la. Perintah juga, Allah amalkan juga nih. Bagaimana Bib? Ketika Rasulullah lahir, saat Rasulullah keluar dari rahim suci Siti Aminah, la tashku minhu alaman wala ilala. Siti Aminah enggak ngadu waktu hamil sakit, enggak ada syakwa, enggak ada ilal, enggak ada marad wala syai'. Luar biasa. Hadir Siti Asiyah, Siti Maryam, Sayyidatu Maryam, Sayyidatu Asiyah, wa ma'ahuma min al-huril 'ain man qasama Allahu lahu min asy-syarafi bil qismatil wafiyah. Luar biasa. Ya. Waktu beliau dilahirkan, Allah Subhanahu wa taala peringati, Allah Subhanahu wa taala agungkan hari lahirnya. Dengan apa? Diturunkan mukjizat-mukjizat. Berhalanya orang-orang Makkah pada runtuh. Betul? Ada di Maulid semua tuh. Apinya orang Majusi padam. Iya enggak? Ada cahaya turun dari langit sampai ke negeri Mekah. Itu semua merupakan perayaan dari Allah Azza wa Jalla, penguasa langit dan bumi, atas lahirnya seorang manusia suci, yakni Nabi besar Muhammad. Jadi bukan cuma ngomong doang Allah. Allah juga peringati hari lahir beliau dengan versinya masing-masing. Betul gak? Terus Nabi apa peringati hari lahirnya? Peringati beliau dalam Sahih Muslim saat ditanya alasan beliau, landasan beliau, apa latar belakang beliau puasa Senin Kamis, su'ila an siyami yaumil itsnin wa qala fihi wulidtu wa fihi anzal alayya. Itu hari saya dilahirkan, makanya saya puasa. Makanya saya agungkan dengan saya melaksanakan sunnah Rasulullah. Orang dulu merayakan kemenangan, merayakan kebahagiaan dengan apa? Dengan puasa. Versinya Rasulullah waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, beliau belum masuk kota Madinah. Ada tuh di sekeliling kota Madinah pemukiman penduduk Yahudi di sekitar Madinah, baik Bani Mustalik, Bani Dumatil Jandal, Khaybar, Bani Huraidah dan lain-lain. Beliau dapati mereka sedang puasa. Ditanya sama Rasulullah, kenapa kalian puasa? Ini hari kemenangan buat kami. Nabi Musa, Nabi kami diselamatkan, Fir'aun ditenggelamkan. Ini hari kemenangan, hari kemerdekaan, hari perayaan buat kami. Oleh sebab itu kami puasa. Akhirnya Rasulullah perintahkan umatnya untuk berpuasa pada hari tersebut, tanggal 10 bulan Muharram, hari Ashura, farqan baina syari'atina wa syari'atil yahud, untuk membedakan kita punya syariat, ajaran, tuntunan Islam dengan agama-agama yang lain. Rasulullah nggak mau sama kita punya haluan sama mereka. Waktu kiblatnya di Baitul Maqdis juga, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, kan begitu. Nggak mau sama kita punya ajaran sama mereka. Makanya disunahkan puasa pada tanggal 9, namanya Tasu'ah. Nah, begitulah hadirin sekalian.
umat-umat terdahulu termasuk Nabi kita Nabi Muhammad merayakan daripada hari kelahiran beliau, juga Allah Subhanahu wa taala merayakan hari kelahiran Rasulullah gaulan wa fi'la. Jadi kalau ada saudara kita tuh semua juga, siapa-siapa yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita nggak boleh bilang mereka kafir, nggak boleh. Mau mereka dari umat Muhammadiyah, dari golongan misalnya saudara-saudara Persis, semua itu saudara kita. Kalau mereka sakit, kita harus ikut berasa sakit. Kalau mereka dizalimi, kita harus bela mereka semua. Cuman kebetulan belum selesai kitabnya udah ditutup. Paham nggak sampai di sini? Kalau kita lagi ngaji sama guru-guru kita nih, zahimil ulama bi rukbatik, desek tuh ulama ame dengkul-dengkul kalian. Artinya apa? Jangan jauh-jauh kalau lagi ngaji sama ustaz. Ntar ustaznya di depan, dianya di pojokan sana sambil ngorek-ngorek tai kuku lagi gitu. Waduh. Zahimil ulama bi rukbatik, deketin ulama, duduk saf pertama, duduk dekat supaya dapat tuh ilmu semua. Ada malaikat rahmat duduk hadir di dekat guru kita, kita nyampe sama dia orang. Paham nggak nih? Jangan jauh-jauh ibu-ibu boleh jauh-jauh. Remaja putri nggak apa-apa jauh-jauh. Ustadznya masih muda nih, betul nggak? Habib aja masih ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sampai di mana tadi tuh? Biasa deh, mautul ilmi bainal fakhdi. Lebih. Jangan jauh-jauh ulama. Sebelumnya lagi tuh. Hadirin rahimakumullah. Jadi kita ini Allah Subhanahu wa taala anjurkan kita untuk ikut mengagungkan. Namun kadang-kadang niat kita untuk mengagungkan niat kita untuk tidak lain, yang pertama mengagungkan, yang kedua thalabul ilm, duduk menuntut ilmu di dalam majlis-majlis maulid, majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis zikir, kita hadir, kita lupa tuh. Apa yang kita lupa? Yang kita lupa, kita pantengin kita punya niat, ya kan? Pantengin kita punya niat. Ada hadir majelis ilmu, kebetulan banyak harimnya, jadi kita semangat. Nah tuh niat lain lagi tuh, niat betul-betul niat. Tu'athir ma kanat 'adah sarat ibadah, benar-benar takzim. Kita amalkan tu ayat, tu niat. Tuntut ilmu, itu yang bisa menyelamatkan kita. Orang pintar, orang berilmu itu bobotnya luar biasa. Al-Imam Ali radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau ditanya, ayyun afdal, al-ilmu awil mal? Mana yang lebih afdal? Mana yang lebih utama? Mana yang lebih nomor satu? Ilmu apa harta? Kata Imam Ali, al-ilmu afdalu minal mal. Ilmu lebih afdal, lebih utama dari harta. Limadha? Jadi ceritanya ini ada 10 orang Yahudi. Islam nih benar-benar kadang benar kadang kagak kali Coba kita tes dulu nih. Kita tes dulu. Nih Nabi wafat, Nabi meninggal, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman wafat, meninggal, tinggal Sayyidina Ali nih. Nabinya bilang, ana madinatul ilm wa aliyun. Bener nggak nih? Kita mau cek apa dia orang pintar betul apa kagak nih? Jangan-jangan cuman KW doang, kaleng-kaleng begitu. Mau dites, dia nggak percaya sama Rasulullah. Kalau kita tanya satu pertanyaan, ini 10 orang nih, kita datangnya atu-atu. Kalau kita tanya 10 orang nih, jawabannya, alasannya dia sama, bukan orang pintar dia.
Datang yang satu, ayyun afdal al-ilmu awil mal? Mana utama, ilmu apa harta? Al-ilmu afdal minal mal. Limadha? Nah, apa alasannya? Ilmu lebih utama. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu menjaga engkau. Yang tadinya dosa, dengan ilmu kita tahu, kita tinggalin. Betul? Yang tadinya kita tahu kalau COVID tuh bisa nular lewat air liur misalnya, atau HIV bisa nular lewat yang namanya hubungan intim. Kita tahu, kita jaga, terjaga kita dari yang namanya penyakit. Betul? Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Kalau harta kita jaga, motor kita masukin di dalam, ya enggak, kadang-kadang harus dikunci ganda. Betul? Pulang nih orang Yahudi, datang lagi besokannya, nanya sama, ayyun afdal al-ilmu awil mal? Dijawab sama Imam Ali, al-ilmu afdal minal mal. Limadha? Nah, ini harus beda alasannya. Al-ilmu warasatul anbiya wal mal warasatu Qarun wa Haman wa Fir'aun wa. Ilmu warisannya para anbiya. Al-ulama warasatul. Kalau harta warisannya Qarun, Haman, Fir'aun, dan penguasa-penguasa zalim yang lain yang udah pada kober semua tuh. Balik. Yang ketiga datang lagi, ayyun afdal al-ilmu awil mal? Al-ilmu afdal minal mal. Limadha? Lianna al-ilma yazidu bil infaq wal mal yanqus. Ilmu kita infakin, kita bagiin, kita sebarin. Nih guru-guru kita sebarkan ilmu, apa kurang ilmunya dia? Berkurang enggak? Yazidu bil infaq, nambah faham, nambah luas, nambah pengalaman, nambah di dalam prakteknya. Itu ilmu. Wal mal yanqus, harta kalau kita bagi-bagikan pulang. Terus datang yang keempat, yang lima, sampai ke 10 dijawab sama Sayyidina Ali dengan jawaban yang berbeda-beda. Belakangan yang terakhir, ente orang datang tambah segini banyak lagi 10 orang, ente tanyain, ana bakal jawab dengan jawaban yang berbeda. Deh, pulang deh kau. Nah, itu dia utamanya ilmu. Makanya kita datang di dalam majelis-majelis seperti ini, yang pertama kita niatin takzim kita kepada Rasulullah, yang kedua kita berusaha menambah daripada ilmu, sesuatu yang mengangkat derajat manusia sekian banyak derajat. Dan ini harus benar-benar pantang. Jangan mau hadir, hadir karena ada hidangannya. Kalau daerah aneh, di daerah Bogor sono, hadir ada yang namanya bingkisan bongsang. Pernah dapat gitu? Ya, kayak macam bingkisan dah, isinya macam-macam begitu. Ada yang dikasih amplop per amplop. Kadang-kadang dengan hal-hal yang demikian boleh aja, silahkan. Namun hal yang demikian ini suka menjadi cara, menjadi triknya setan untuk membelokkan niat kita yang sudah benar menjadi suatu hal yang berbau duniawiyah. Al-Imam Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, beliau ini termasuk seorang ulama, seorang wali yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau, anugerahkan kepada Al-Habib Ali bin Husain ingatan yang sangat kuat. Waktu disunat umur 7 hari aja dia ingat siapa aja tuh yang hadir di dalam acara sunatannya, dia ingat. Bekas daging potongannya ditaruh di mana dia tahu. Nah, beliau ini karena luar biasa ilmunya, luar biasa keberkahannya, masih muda juga, beliau diundang di mana-mana masajid, di mana-mana musallayat untuk hadir
memberikan pembahasan, ya, hadir di dalam salat tarawih di bulan-bulan lailah min layali Ramadan, hadir, ya. Begitu hadir, pulangnya sama DKM-nya tempo dulu nih dikasih semacam kayak bingkisan begitu, ya. Diterima sama beliau halalan thayyibah. Tapi lama kelamaan waktu berjalan, jadi nanti ada setan suka masuk. Oh, kalau ke musola yang ono kagak dapat bingkisan nih, ya enggak. Ustadznya, MC-nya kagak ada yang nyediain air nih, sampai seret dia, kagak ada yang sediain air. Panitianya bagaimana nih? Jadi besok-besok dia nggak mau jadi MC nih. Oh ada airnya, alafu. Anda minum dulu, Kalau di masjid yang ono, nggak dikasih amplop nih. Ada tuh setan, menyusup kepada hati manusia. Begitu. Dia khawatir. Al-Habib Ali bin Husain khawatir, takut ada satu niatan yang lempeng yang nanti setan bisa belokin. Dia ngadu sama anjitnya. Dia syakwa, yashku 'inda jaddi. Dia curhat sama kakeknya. Ya jaddi, wahai kakekku, aku ini sering diundang di mana-mana masjid, di mana-mana majalis, wal musallayat, musalla. Cuman mereka suka ngasih bingkisan. Kadang tuh suka nimbul khatrah. Ada kayak macam bisikan, oh begini. Aku takut hal yang demikian itu bisa merusak aku punya niat di dalam hadir di mana-mana majelis-majelis ilmu, majalisil khair. Ini jadi pelajaran buat kita ntar nih. Ya. Akhirnya kakeknya dengan demikian bijaksana, dengan kata-kata yang indah, dengan satu perumpamaan yang luar biasa, dia cerita ke cucunya, wahai cucuku tercinta Ali bin Husain, pernahkah engkau mendengarkan cerita, pernahkah engkau menyimak satu kisah tentang ibunya Nabi Musa alaihis? Yang mana tuh? Yang waktu beliau menghanyutkan anaknya. Sayang sama anak nggak bu? Sayang nggak bu? Sayang. Kira-kira kalau ada anak mau dialirin nggak ke Kali Sunter? Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alirkan ke Sungai Nil. Engkau akan bertemu kembali dengan anakmu. Oh subhanallah, gaddarallah, dipungut oleh orang yang suaminya tukang bunuhin anak laki daripada Bani Israel. Wa subhanallah, liyaj'alahu qurrata 'ain, malah jadi anak kesayangannya Siti Asia, imra'ah Fir'aun. Cuman ini kan anak bayi, betul? Anak bayi selalu menyusu. Dipanggil satu ibu yang menyusui, nggak mau. Dua, seluruh Bani Israel, penduduk Mesir, dikumpulkan ibu-ibu, nolak semua. Wa qaddarallah, takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata yang cocok ibunya Nabi Musa. Dipanggil sama tentara Fir'aun, disusuin, digaji sama Fir'aun, digaji itu ibunya Nabi Musa. Nah sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu, kira-kira yang punya anak, kalau sekian tahun nggak ketemu anaknya, ternyata anaknya cocok cuman sama susu ibu, digaji, kira-kira ngarepin ketemu anak apa ngarepin gaji? Kangen sama Itulah wahai cucuku, niat daripada ibunya Nabi Musa
dia kangen, dia rindu bertemu dengan buah hatinya. Itulah niat kita yang betul di dalam hadir majlis adapun pemberian daripada pengurus masjid, gaji daripada seorang guru, amplop daripada siapapun misalnya, itu bagian dari gaji fir'ah. Ada lagi sholat jenazah dikasih amplop vidya. Sini ada nggak juga? Ada juga. Kira-kira sah nggak? Silahkan. Tidak ada larangan. Boleh-boleh aja. Ahli waris kalau mau sedekah, pahalanya buat yang meninggal khair. Cakep. Belum pantun tapi udah cakep. Ya, cakep, bagus. Kenapa? Karena orang yang meninggal, nih orang tua kita misalnya, kalau dia hidup 1 hari aja, 1 hari nih dikasih hidup lagi, fasaddaqa wa akum minas salihin, akan bersedekah dan akan menjadi orang yang beramal soleh, sholat dan lain-lain. Nah ini ahli waris ngasih sedekah, ngasih amplop buat yang ikut nyolatin, sah gak? Sah. Bagus gak? Cakep, bagus. Cuman kitanya yang jalanin, yang hidup nih yang belum bener. Kita masih belum paham tuh. Gunung emas berupa 1 gunung Uhud gedenya. 1 gunung emas. Orang ibu-ibu Madura pakai gelang segini aja dilihatin orang, betul gak? 1 gunung emas kita nggak sadar buat siapa? Buat yang sholatin itu jenazah. 1 gunung lagi buat mereka yang mana mengantarkan jenazah sampai kuburan. Kita kagak paham tuh. Kita masih fokus ke gaji fir'ah. Kita yang jalanin harus tahu. Ini ulama kasih skenario udah bener, kasih tuntunan udah cakep, nunjukin kita satu ajaran yang baik. Cuman kita ngejalaninnya belum masih orang pincang, tahu nggak? Kagak bener tuh jalannya. Nah kita biar jalannya bener. Kita tahu tuh bahwasanya yang sholatin dapat gunung emas. Itulah niat kita, sebagaimana niat seorang ibunda Nabi Allah Musa menemui anaknya karena rindu akan buah hatinya. Paham nggak sampai sini? Adapun yang namanya amplop fidyah, bingkisan dan lain-lain itu merupakan gaji fir'ah. Paham nggak? Bib, gaji Fir'aun tuh bagus apa jelek ya? Nah, ini lagi pertanyaan. Ibunya Nabi Musa diterima tuh gaji Fir'aun. Betul nggak? Dibeli makanan sama dia, jadi gizi, terbentuk nutrisi, jadi susu, masuk ke mulutnya Nabiullah Musa. Betul? Manfaat gak? Alhamdulillah. Biar paham deh panitia ya. Hadirin rahimakumullah. Nah, pelajaran yang berikutnya, marilah sama-sama kita hadir di dalam majlis apapun bentuknya itu, termasuk majelis-majelis yang baik. Kita tetapkan niat kita, niat yang khair, yang tidak terganggu oleh niat-niat yang mana setan selalu menyimpangkan niat seorang mukmin. Niatul mukmin khairun min amalih. Niat seorang mukmin yang baik kadang-kadang suka diselewengkan oleh setan. Paham sampai di sini? Yang berikutnya hadirin rahimakumullah, ya, kita di dalam majelis-majelis maulid ini dibacakan misalnya ayat-ayat Qur'aniyah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ada hafal biasanya. Ada uswah hasanah, contoh yang baik. Kalau mertua nyontohin misalnya istrinya 2, bukan uswatun hasanah tuh ya.
Ada contoh yang baik di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat kita hadir, ngambil tuh 1%nya, 2% akhlak beliau, amalkan paling tidak pulang dari mana-mana majelis 1 hadisnya Rasulullah. Fa'amal walau bil ushri kazakati. Amalin sedikit walaupun 1/10 seperti zakat. Luar biasa manfaatnya. Tadinya gelap, takhruj binuril ilmi min zulmati. Terang kita punya jalan hidup. Kalau kita 1 persatu, sedikit demi sedikit. Tapi kadang-kadang niatan kita hadir maulid nih, ya, mau contoh akhlaknya Rasulullah, mau ngambil daripada karakter sahabat dan lain-lain, bla 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 bla. Begitu dihidangkan makanan oleh yang namanya panitia, kebulenya nyisa, tumpah-tumpah, ngotorin karpet masjid. Namanya mubadzir. Innal mubadzirina kanu min ikhwanis. Tadinya mau deketin Nabi, malah jadi saudaranya saya. Wal'iyad billah min dzalik. Nah, nih kita kumpulan yang kecil, yang hadir memang nggak banyak, tapi jangan kira, jangan sangka, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Quran bilang berapa banyak kumpulan yang sedikit bisa ngalahin, bisa mengungguli, bisa melebihi daripada kumpulan yang banyak. Ingat perang Badar gak? 313 versus 1000. Perang Uhud 1000 ngelawan 3000. Ghazwah Mu'tah 10.000 ketemu 30.000. Kalau orang sekarang sih ya balik kanan deh. Tapi jangan khawatir, nih kumpulan yang sedikit, mulai dari sedikit ini kumpulan kita nih majelis ya jami' Masjid Al-Faizin, anak mudanya, orang tuanya hadir di mana-mana majelis yang namanya hidangan dari panitia, ada air aqua, habisin. Ada hidangan makanan, jangan tumpah-tumpah, bungkus sisanya. Bawa ke anak kita. Ini nasi, ya, dia bertasbih, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih tuh bukan siapa-siapa, ma apa-apa. Mau nasi, benda mati, benda hidup yang kelihatan mata kita aja mati dia, padahal hidup dia. Bertasbih, berzikir tuh nasi, bawa pulang ke rumah, nih dia ngikut tasbih nih, dia ngikut zikir di dalam perayaan Maulid. Suapin anak-anak kita, adik-adik kita, siapa, dengan niatan mudah-mudahan menjadi anak-anak yang saleh wassalih. Amin ya rabbal. Jangan dibuang-buang, bawa pulang ke rumah. Abah aneh dulu begitu tuh, hadir ke Kuitang, hadir keluar Batang, di mana-mana lihat ada Habib Salim bin Jindan, ada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Beliau makan ditungguin sama orang dulu. Memang sengaja nggak dihabisin, ketahuan mereka ngintip nih. Habaib Aulia dulu, Habib Soleh Tanggul, makan ditungguin. Begitu nggak habis dibungkus, dikasih anaknya makan nih. Bekas tangan wali nih. Begitu lah kita makan kagak dihabisin, siapa yang mau ngabisin bekas lo pade? Paham nggak kira-kira nih? Bungkus, bekas tangan ibu-ibu berkah buat anak-anak di rumah. Habis makan, nggak habis tuh dinampan bungkus, suapin buat anak-anaknya di rumah ya. Mudah-mudahan anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu sini bisa menjadi anak-anak yang bisa menyenangkan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Ya, pelajaran berikutnya yakni mana-mana majelis jangan sampai kita merugikan daripada panitia, habiskan semua hidangan yang memang disediain buat kita.
Jangan hidangan yang di depan-depan semua juga buat Ustaz, juga habisin semua. Sallallahu ala Muhammad. Senampan dibagi 4. Ya Allah sedikit amat, yang banyak buat Pak Ustaz. Iya. Wajar beliau. Beliau ini panitia ilmu. Rasulullah bilang ada takaful khas, ada jaminan khusus. Buat siapa? Buat orang-orang yang nuntut ilmu nih ada rezeki khusus. Semua dapat rezeki, tapi buat orang yang nuntut ilmu ada lagi jalurnya khusus. Bagaimana panitianya? Bagaimana ustadz yang ngajar? Kira-kira kalau pembagian korban banyakkan yang fuqara wal masakin apa panitianya? Panitia. Biar pengacara saya yang jawab tuh. Iya. Nah, panitia biasanya lebih banyak nih, panitia ilmu, guru-guru kita. Artinya apa? Jaminan dari Allah otomatis lebih banyak. Jangan heran kalau nampaknya lebih gede, betul? Nah, jadi kita semua adik-adik semua tuntutlah ilmu yang banyak adik-adik semuanya ya. Karena ilmu itu jaga kita, ilmu itu memuliakan kita, ilmu itu mengangkat daripada derajat kita semua. Mudah-mudahan yang hadir semua ini mendapatkan ilmu gadaman ala gadamin, lugmatan ala lugmatin, sedikit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih keberkahan buat kita. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang terus menjadi pembawa berbenderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan juga orang tua-tua kita di sini panjang umur, yang sakit Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit beliau ya. Selalu diberikan kesehatan, umur panjang di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau-beliau orang tua-tua kita ini bisa mendoakan kita, makbul doanya buat yang kita yang muda-muda ini supaya bisa meneruskan memberikan manfaat kepada umat, kepada orang-orang yang kita sayangi, kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.